Halo ya. Hai. Oke di sini aku Rizik Atazaka nih teman-temanku siapa aja nih? Aku Hadana Suwarbadani. Kalau bilangnya. Aku Rian Cinenggolan, aku Bella Widiana. Oke di sini kami ini dari Unja ya Pendidikan Matematika semester 3. Kami ini di sini mau bincang-bincang santai nih untuk menuhin tugas juga belajar pembelajaran matematika. Kelompok berapa sih kita? Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Nah perbincangan kita hari ini nih cukup menarik nih, yaitu tentang teori belajar behavioristik. Menarik gak sih? Menarik. Nah, behavioristik menurut kalian ini apa nih? Kayak pemaksaan gitu gak sih? Pemaksaan gimana? Coba. Kayak Pemaksaannya tuh kayak ini nih, ada seorang peneliti yang namanya Pavlov membuat sebuah penelitian tuh seekor anjing nih objeknya nih. Nah, seekor anjing nih dibuatnya tuh dia ngasih rangsangan, ngasih makan anjing nih tetapi dengan lonceng. Jadi tiap Pavlov nih bunyiin lonceng, anjingnya bakalan tahu kalau dia mau dikasih makanan nih. Nah, beberapa waktu setelah melakukan itu berulang-ulang, Pavlov ngelakuin cuman bunyiin lonceng nih, nggak ngasih makanan. Tapi air liur anjingnya tetap keluar. Ntar, Nah. itu pemaksaannya tuh gimana tuh Vito di situ tuh? Ya kayak respon anjing nih gitu nah. Bikin Oh berarti dia si peneliti ini apa ya? Dia maksa anjing tuh kalau ada bunyi lonceng dia harus ngeluarin air liur ya. iya gitu Nah, nah. tapi kalau misalnya di siswa-siswa ini kan teori belajar nih pasti Yes. kan mengenai siswa ada nggak sih kayak mana maksudnya gitu? Apalagi kita pendidikan matematika nih. Maksudnya kayak mana? Bisa nggak menjelasin? Tadi kan menggunakan anjing tadi kan berulang-ulang ya. Nah, Nah, jadi ini kita ngarahin ke siswa untuk ngasih materi atau pembelajaran secara berulang-ulang. Jadi siswa mendapat materi itu nggak cuma sekali. Jadi mereka tambah pemahaman karena diulang-ulang, diulang ulang-ulang. terus ya. Iya, Oh, kayak dikasih terus. penjelasannya tuh membangun perilaku baru gitu. Nah, kan behavioristik nih artinya membangun. Nah, dari situ nih berulang-ulang ini eh seorang guru atau pendidik tuh bisa membangun perilaku baru Oh, ke pokoknya siswanya gitu nah. diulang-ulang biar siswanya itu paham, biar siswanya itu nanti refleks misalnya dikasih ini, oh ini gitu ya. Iya, kebiasaan enggak kebiasaan nah, masuk juga tuh. Oh, itu tadi behavioristik ya. Nah, kemarin ini kita sudah bincang-bincang santai sama seorang guru ya dari satu sekolah. Kan kita ini tahu nih dari guru tersebut kalau ada apa namanya permasalahan yang umum dari guru-guru matematika, mungkin di seluruh Indonesia lah. Kalau permasalahan yang ditemui ini adalah siswa yang diajar itu mereka pemahaman dasarnya kurang, konsep-konsep dasarnya kurang karena metode pembelajarannya nggak tepat sasaran nih. Nah, kira-kira menurut kalian dari behavioristik sendiri bisa nggak nambal dari permasalahan itu, mengatasi permasalahan ini? Bisa sih. Bisa Bisa. banget. Nah, bisanya tuh gimana tuh? Contohnya Dimaksudnya? tadi tuh kan kita sudah bahas tuh ada yang namanya metode berulang-ulang. Berulang Nah, tadi kan? menurut aku tuh cocok banget itu metode berulang-ulang ini diterapin untuk masalah itu nah. Oh, berarti misalnya nih ada anak SMP lah baru masuk SMP dia kan mungkin belum hafal perkalian nih. Iya. Nah, disuruh ngulang-ngulangin perkalian terus biar hafal gitu. Nah, betul. Oh ya bisa. Berarti itu salah satu metode yang dipakai untuk apa ya menambal permasalahan tadi ya, mengatasi permasalahan tadi ya. Nah tapi kan kalau misalnya berulang-ulang nih kan kita si siswanya kan merasa bosen tuh. Kayak mana kalian disuruh nyapu-nyapu, terus itu kan pasti bosen. Nah menurut Pasti kalian ada sih. nggak ngatasin bosennya itu kayak mana? Nah, mengatasi itu bisa juga menggunakan ice breaking. Ice breaking, Ya, ice breakingnya gitu. bebas atau gimana nih? Bebas Sesuka-suka sih. kita guru, Bebas. suruh salto mungkin kan? Bisa ya. Gimana jadinya? Bagusnya tuh ini nih, misal nih, kan kita tiap belajar tuh ada beberapa nih kan ice breakingnya, nggak mungkin cuma sekali gitu. Nah, misal nih pertama dari gurunya nih. Nah, setelah Ya misalnya kamu guru nih, Rianci guru, aku siswa. Terus aku bosen nih, aduh kok gini terus ibu belajarnya. kita bikin ice breaking gini nih, kasih permainan berhitung. Ketika Bisa. ketika berhitung, gimana sih contoh berhitung yang biasa ice breaking tuh 1 2 1 2
Satu Oh, yang Anak itu sampai ya. iya. Oh, yang itu tahu sih. Aku Iya. pas kecil aku sering main sih. Kayak Iya. hitung 1, 2 nanti yang dapat 3 bom kelipatan Iya. 3 Mana gitu. tiga itu juga Itu masuk bisa perkalian sih. perkalian. Ah, benar Masuk banget. tiga. Oh, Nah, masuk berarti itu juga kan? mendidik juga ya. Iya, Nah, nggak cuman menghibur, Tapi tetapi mendidik. masuk juga. Semangat juga makin naik Iya. gitu kan. Nggak Nah, bosan. tapi kan kalau dalam hal ini nih kasih itu pastinya kan nanti misalnya ada 1, 2 boom kan 3 boom. Iya. Tapi misalnya nanti mungkin di kelipatan pas di angka 6 atau 9 itu kalau salah itu apakah dikasih punishment atau gimana ini? Soalnya kan ini salah nih jelas-jelas Iya. salah. Dari guru sendiri apa nih yang dilakuin biar anaknya sendiri nggak malu? Apakah langsung dibilang salah gitu? enggak, Diberi enggak punishment masalah. atau Nanti dia digimanain? langsung down gak sih kalau langsung Iya. dikasih kayak Mm-mm. kamu salah kayak itu nah. Jadi Ja- dia udah mau lagi Jadi digimanain tuh biar biar anaknya nggak down tuh? dikasih motivasi gak sih jangan Iya, Dikasih motivasi nih. iya. Oh, dikasih Bilang kayak contohnya. nggak apa-apa, kita nyoba lagi Iya, gitu kan ulang-ulang. permainan ya. Iya, itu kan permainan. Nah, tapi kalau menurut kalian nih kan biasanya nih guru kan kalau ada yang siswanya yang salah diberikan punishment nih. Iya. Nah, dari punishment sendiri kalian tuh setuju nggak sih adanya punishment dalam pembelajaran atau hukuman lah? Eh, melihat konteksnya sih. Nah, konteksnya. Iya. Maksudnya gimana nih? Maksudnya tuh misal nih dia salahnya di dalam belajar atau Mhm. ngerjain suatu soal gitu. Nah, kalau pendidik zaman dulu nih di zaman kita ya masih Ya, ada ini kan. sama kita sekolah lah ya. Masih Oh, ada. iya, sekolah kita lah. Masih ada kan nanti salah. Ini salah nih, kenapa kayak gini gitu nah. Oh, ya, kan. dimarahin benar. Ya. Jadi baiknya itu seorang pendidik tuh nggak boleh seperti itu sebenarnya. Udah kurang Hmm. cocok sama anak-anak Heeh, sekarang. zaman Iya, sekarang sekarang ada beda. hukumnya juga kan Iya. sekarang. Tadi kan aku nanyanya masalah hukumannya ini bentuknya kayak mana maksudku? Nah, bentuknya tuh kayak hiburan, kayak tadi kita bilang hiburan Nyanyi tuh kayak gak sih? nyanyi, boleh Nyanyi nyanyi. gitu ya. Nyanyi. Atau kayak gimana ya? Kayak suka hiburan deh kayak Oh, kalau aku sih tadi mikirnya gini, misalnya Iya. salahkan, oh kamu ngerjain 100 soal harus benar dalam 10 menit itu. Enggak. Nggak boleh ya? Tapi kalau kan gak sih? Tapi kan itu kan itu menjawab soal. Belajar lah berarti kan. Tapi kan Ya, tapi jadi kan 100 tertekan soal tuh. kan Oh, iya. kan ya. Oh, Iya. benar. Berarti nggak masuk lah ya dengan solusi biar anak ini paham juga nggak masuk lah ya. Ngasihnya tuh kayak punishment-nya tuh yang mendidik gitu, nah, memotivasi maksudnya. Yang Tapi juga nggak memotivasi. bikin dia down. Iya. Gitu ya. Terus nih kalau dalam satu kelas nih, tadi kan pastinya ada yang salah, ada yang benar. Iya. Tapi juga pastinya ada yang cepat paham, ada juga yang lambat paham gitu kan. Nah, menurut kalian cara ngatasinnya gimana tuh dari metode behavioristik sendiri? Kayak anak yang cepat paham dikasih soal gak usah diulang-ulang berkali-kali nih, satu kali dikasih arahan dia paham. Tapi temen sebelahnya udah dikasih arahan 100 kali, 200 kali, bahkan berapa kali gitu kan berapa banyak, tapi nggak paham-paham itu ada nggak cara ngatasin kalian biar mungkin dia cepat paham, mungkin bisa ngimbangin teman lainnya itu menurut kalian gimana cara ngatasinnya? Mungkin dengan diskusi kelompok yang mana yang paham itu bisa mengajarkan kawan yang lainnya. Kelompok gitu ya? Ya, dalam kelompok tuh misalnya nih ada 4 kelompok nih. Mm-mm. Satu kelompoknya paham itu misalnya Iya. ada 4 siswa yang pintar nih, yang bagi-bagi. bisa cepet nangkep Iya. gitu nah. Nah, dibagi-bagi tiap kelompok satu. Satu. Jadi Jadi kan saling- satu enggak sih? Iya. Saling memenuhi gitu nah. Berarti jangan sampai dalam satu kelompok tuh misalnya kelompok A itu Ini paham aja, semua, ya. kelompok B itu Jangan, bodoh semua gitu, nggak Iya. bodoh sih bahasanya ya. Bukan, kurang Kurang paham. paham, iya benar banget. Nah, berarti di situ guru harus paham juga dong anak yang sebenarnya cepat paham, mana yang Iya, kurang karena paham. peran guru tuh sangat penting dalam menilai Mm-mm. siswanya gitu nah. Itu Mm-mm. peran utama guru itu menilai siswanya. Oh gitu. Oh iya ini nih tiba-tiba kepikiran nih di kepala aku nih. Kan tadi kan di awal sudah bilang nih kalau behavioris ini merubah perilaku kan. Iya. Berarti guru ini juga Membangun, bukan membangun Iya, perilaku. membangun. Berarti guru Kan konstruksi. Iya, Oh, iya. betul. Jangan lupa Mengubah. Jangan Hmm. salah. Mengubah ya. mengubah ya. Nah berarti kan kalau dari sini guru itu pasti berarti punya kewajiban untuk memperhatikan perilaku muridnya dong. Iya. Berarti perubahannya kemana? Apakah ke arah positif atau ke arah negatif gitu ya? Nah, Nah iya. misalnya arahan kita nih, dari arahan kita mereka berubahnya bukan sesuai dengan yang kita harapkan. yang kita harapkan. Itu Iya, gimana malah melenceng. Kira sih. kira-kira?
Menurut kalian gimana tuh? Misalnya dia melenceng dari harapan kita, apakah dicoba metode yang lain lagi atau terus dipaksa kasih dengan metode yang di Iya, awal? itu nggak bisa sih. Kan Sebenarnya soalnya banyak kan tadi metode yang lain. pemaksaan nih. Iya, Pemaksaan. makanya tadi itu pemaksaan ini nggak cocok untuk yang zaman sekarang. Hmm. Karena nggak selalu semuanya bisa dipaksakan gimana ya. Iya, iya. Ya memang zaman now sih. Iya, itulah. Sesuai Tapi zaman sekarang dong. anak-anak udah generasi Iya. alpha ya, Alpha. susah ya. Gitu. Bagusnya tuh motivasi tadi sih. Iya, bisa juga Bagus. pakai motivasi. Motivasi kayak itu Iya. berarti solusi dari permasalahan di awal kita tadi, masalah yang seorang siswa ini kurang pemahaman tentang materi-materi dasar karena metodenya salah nih, bisa nih pakai metode behavioristik tapi masih tetap Tapi diubah nggak dikit lah. selalu Iya. Nggak Iya, selalu betul, behavioristik. behavioristik, Iya. tapi dibarengi dengan Teori-teori yang pelajaran lain. lain. Iya. Benar. Oh, ngomongin teori belajar lain nih pastinya kita bakal kembali lagi besok. Iya. Untuk video selanjutnya. Nah, jadi tadi mungkin dari teman-teman sendiri bisa dengar kalau teori behavioristik sendiri itu memang pemaksaan dan itu bisa dibilang teori zaman out sih. Iya. Zaman kita gitu. Dan sekarang mungkin kurang cocok dipakai. Tetapi tetap kalau mau dipakai juga nggak apa-apa ya karena masih mendidik gitu ya. Iya, Sih. benar. Ada batas wajarnya. Betul, Iya. betul. Oke, itu tadi sekian video dari kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.